pembukaan pintu Rafah kan meskipun sudah beratus-ratus bahkan ada yang menyebut sampai ribuan truk itu antri di pintu Rafah tetap aja tidak dibuka oleh penguasa Mesir kan. Karena memang mereka tahu bahwa mereka sama sekali tidak punya hak untuk membuka itu kecuali atas izin Tel Aviv dan Washington. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan membahas pernyataan kontroversial dari Presiden Amerika Donald Trump yang mengatakan Amerika akan mengambil alih jalur Gaza dan mengusir penduduk Gaza ke Yordania dan Mesir. Ada apa di balik ini semua? Kita akan membahas ini dengan Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya, Donald Trump membuat pengumuman yang cukup mengejutkan ya, bahwa Amerika akan mengambil alih jalur Gaza dan akan membuat daerah itu seperti daerah wisata yang dengan kemajuan ekonomi. Nah, adapun penduduknya dia katakan ya Mesir dan Yordania itu akan menampungnya. Ya. Bagaimana tanggapan Ustadz tentang usulan yang menimbulkan banyak perdebatan ini? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Bila usulan atau rencana Trump ini benar-benar terjadi, boleh kita sebut atau mungkin ini boleh kita katakan sebagai tahap akhir dari okupasi penuh terhadap wilayah Palestina. Kalau kita lihat ini hari dibanding dengan tahun sebelum 1924, orang Yahudi itu hanya menguasai kurang lebih sekitar 6% dari seluruh wilayah Palestina. Ini hari terbalik. Orang-orang Palestina itu tinggal menguasai kurang lebih sekitar 15%. Gitu. Nah 15% itulah yang ada di jalur Gaza dan di tepi barat Sungai Yordan. Bila benar rencana itu akan dilakukan, maka praktis seluruh Palestina itu diokupasi oleh orang Yahudi. Maka terwujudlah apa yang mereka sudah sangat lama nantikan, yaitu cita-cita untuk menguasai seluruh wilayah Palestina. Bahkan kalau kita mengacu kepada apa yang mereka sebut sebagai the promised land, Israel Raya itu dari batas utara Sungai Eufrat sampai ke Sungai Nil di selatan gitu. Jelas ini harus dibaca ke arah sana. Gitu. Jadi ini bukan sekedar usaha untuk sebutlah membuat Gaza itu sebagai international territory atau dalam istilah Trump itu Riviera-nya Timur Tengah, di mana wilayah itu akan menjadi milik internasional, di mana orang bisa datang ke sana dengan segala kenikmatan, segala keindahan, segala fasilitas yang akan disiapkan oleh Trump gitu. Karena itu jelas ini harus ditolak keras. Apakah semudah itu usulan Trump ini? Saya kira tidak mudah, pasti tidak mudah karena sekarang saja itu sudah banyak sekali ditolak. Ada 5 negara di Timur Tengah termasuk Saudi itu yang keras sekali menolak. Bukan hanya negara yang notabene negeri Muslim, tetapi juga kalau kita membaca Perdana Menteri Inggris juga menolak, kemudian Prancis juga menolak. Apalagi Cina dan Rusia gitu. Jadi tentu tidak mudah, tetapi kita tahu bahwa Amerika itu di dalam sejarahnya kan tidak pernah mempedulikan semua reaksi negatif atas apa yang mereka pikirkan dan mereka rencanakan serta mereka lakukan. Terbukti pada apa yang mereka
lakukan atas Afghanistan. Dulu kan ditolak keras juga. Kemudian invasi Amerika ke Irak juga ditolak keras. Tapi tetap aja mereka lakukan dan dunia tak bisa berbuat apa-apa. Itu kan dengan asumsi tidak ada perlawanan gitu. Ya, Bagaimana dengan masyarakat Palestina sendiri yang ya itu dikenal tipe pejuang begitu? ya pasti akan ada perlawanan dan itu perlawanan keras kalau bahasa bahasa wayangnya itu adalah itu perang bubat gitu kalau bahasa ininya ya. Perang bubat itu artinya perang habis-habisan gitu. Karena ini be or not to be gitu. Jadi ini soal akhir dari perjalanan wilayah Palestina. Pasti tidak akan mudah. Nah, hanya kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Israel atas jalur Gaza dalam setahun ini itu dibaca oleh Trump sebagai kedigdayaan Israel dan sekutunya Amerika atas dunia internasional ini hari. Karena terbukti meskipun sampai 1 tahun lebih ini belum sepenuhnya mereka bisa menguasai Gaza, tetapi kan tidak ada juga yang bisa mencegahnya gitu. Nah, dalam pikiran sederhana mereka, kenapa nggak diteruskan gitu? Hmm. Nggak diteruskan, sabu bersih, usir itu kurang lebih 2 juta warganya, paksa Mesir untuk buka perbatasannya, lalu giring mereka ke selatan. Kan kemarin mereka sudah digiring juga ke wilayah selatan kan, ke wilayah yang boleh disebut sebenarnya one step menuju ke wilayah Mesir gitu, yaitu sekitar Rafah gitu. Jadi sebenarnya mereka melihat itu gitu. Nah, jadi kita membaca logika Trump itu seperti itu gitu. Nah, hanya kan saya kira pasti ya ada banyak sisi lain yang tidak bisa dibaca oleh Trump ya. Misalnya reaksi dunia Islam yang mungkin sejauh ini masih bisa ditaklukkan. Tetapi kita yakin bahwa untuk soal ini jika betul Trump itu akan melakukan itu mungkin akan berbeda Tapi gitu. itu kan sangat tergantung kepada sikap penguasa Yordan dan Mesir ya. Ya, Sementara kita tahu penguasa Yordan dan Mesir ini bisa dikendalikan penuh oleh ya, Amerika. ya dan memang itu yang terbukti. Misalnya pembukaan pintu Rafah kan meskipun sudah beratus-ratus bahkan ada yang menyebut sampai ribuan truk itu antri di pintu Rafah tetap aja tidak dibuka oleh penguasa Mesir kan. Karena memang mereka tahu bahwa mereka sama sekali tidak punya hak untuk membuka itu kecuali atas izin Tel Aviv dan Washington. Begitu juga dengan Yordan. Tepi barat itu kan hanya one step menuju ke wilayah Yordan gitu, hanya melewati satu jembatan yang melintas Sungai Yordan itu sudah masuk ke wilayah Yordan. Jadi saya kira memang persoalannya di dua itu dan itu dipahami betul oleh Trump gitu. Makanya kan Trump dengan jelas mengatakan saya pikir gitu bahwa Sisi dan Raja Yordan tidak akan menolak rencana ini kan artinya dia yakin betul gitu dengan reputasi kedua penguasa itu dan kekuatan Amerika untuk menekan dua penguasa itu. Eh, Ada pernyataan dari Hmm, rezim Saudi ya, ya, dengan kondisi Palestina hmm, yang sangat tertekan ya, sekarang ini, muncul apa yang dia sebut dengan ekstremis-ekstremis ya. ya, Yang ini tentu sangat mengkhawatirkan penguasa-penguasa Arab. ya, Ya, apakah Amerika tidak melihat itu? Artinya tekanan yang demikian kuat oleh ya, Amerika, sisi lain ya, penguasa-penguasa itu semakin nampak ya, pengkhianatannya, ya, ini akan menumbangkan penguasa-penguasa ya, Arab yang dilihat oleh kaum muslimin di sana sangat-sangat benar tunduk kepada Amerika. ya. Trump melihat itu dan Amerika selalu melihat, memperhitungkan itu. Dulu ketika invasi Amerika hendak dilakukan kepada Irak, itu mereka juga menghitung apa yang kemungkinan terjadi dengan istilah the holy war itu. Eee, Mereka khawatir itu akan muncul gitu dan memang itu juga yang dicoba untuk dibangkitkan oleh Saddam Hussein ketika itu. Teringat kita pada waktu itu Saddam Hussein menambah lafadz Allahu Akbar kan di dalam benderanya. Itu kan untuk meningkatkan sentimen Islam untuk memunculkan apa yang dikhawatirkan oleh Amerika the holy war itu perang suci atau jihad gitu. Tapi intelijen Amerika berhasil memonitor bahwa itu tidak akan terjadi dan betul tidak terjadi.
itu menjadi pengalaman sangat berharga bahwa dunia Islam itu ternyata dunia yang bisa didetek oleh mereka gitu. Karena intelijen mereka kan masuk sampai begitu rupa di seluruh dunia Islam. Kali ini saya kira mereka akan menghitung itu dan dan mereka akan berhitung dengan cermat dan di dalam perhitungan itu pasti ada kemungkinan benar tapi ada kemungkinan salah. Karena sekalipun misalnya mereka itu mengetahui betul situasi dunia Islam, tetapi kedalaman, keimanan, ya, kedalaman, pembelaan terhadap wilayah Palestina, termasuk juga kedalaman amarah ya, umat Islam khususnya di wilayah itu, di wilayah sekitar Palestina itu kan tidak bisa diukur gitu. Bagaimana? Misalnya konservatisme di Saudi sejauh ini kan bisa ditekan dengan politik Represif ya. represif yang dilakukan oleh Raja Saudi ini bisa ditekan. Demikian juga Mesir ya. Mesir bisa ditekan ya. Kemarin saya ke Kairo itu melihat betul bagaimana rezim itu menjaga ya di titik-titik yang sangat strategis di sekitar Tahrir Square itu tentara di sana. Nah, tetapi saya kira itu semua hanyalah hanya efektif untuk satu level tertentu. Tapi begitu sudah menyentuh pada satu perkara yang sangat vital, katakanlah tadi rencana Trump itu dilakukan, saya kira itu akan sangat berbeda. Gitu. Apakah ini akan semakin memperkuat ya keinginan dunia Islam terutama di Timur Tengah ya untuk kembali kepada apa yang sering ditawarkan oleh Hizbut Tahrir dengan khilafah Islamnya? Ya itu jelas sekali karena dengan andai itu rencana itu berjalan lalu penguasa negeri-negeri Muslim itu pada akhirnya tunduk ya seperti yang dimau oleh Trump, umat Islam makin kuat atau makin bulat kesimpulannya bahwa memang tidak ada harapan buat masa depan Islam itu kecuali kepada tegaknya kembali al-khilafah gitu. Jadi satu sisi ini dalam tanda petik itu blessing in disguise gitu ya, berkah terselubung dari kekacauan dan kelemahan dunia Islam ini hari. Tapi ini jelas bukan khilafahnya Hizbut Tahrir ya. Jelas itu karena khilafah itu adalah ajaran Islam yang ada di dalam sejarah 1400 tahun dan tertulis dalam banyak kitab para ulama yang lurus itu. Terima kasih Ustaz Ismail. Pemirsa, demikian tadi perbincangan kita tentang rencana gila Donald Trump ya, dan jelas ini akan memicu perlawanan kaum muslimin karena umat Islam bukanlah umat yang statis. Umat Islam adalah umat yang memiliki keimanan yang kokoh dan siap untuk melakukan apapun untuk demi keimanan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.